Ini adalah versi lama dari MACD yang sudah diketahui semua orang. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada versi MACD yang jauh lebih modern dan lebih cerdas, yang keakuratannya hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan indikator aslinya? Hari ini, saya akan tunjukkan indikator tersembunyi ini, jelaskan cara menghilangkan sinyal palsu, dan bagaimana Anda bisa memakainya untuk menguji transaksi jangka pendek dengan lebih percaya diri dan akurat. Untuk menggunakan indikator baru ini, caranya cukup sederhana. Saya di tradingview.com, Anda pilih aset yang Anda inginkan. Saya saat ini menggunakan Euro USD pada grafik 15 menit, namun semua grafik tersedia di sini. Anda pergi ke bagian tab indikator, kemudian mencari impuls MACD, dan setelah itu pilihlah opsi yang dibuat oleh Lazy Bear. Setelah diklik, indikator tersebut akan muncul di layar Anda. Pengaturannya akan sedikit berantakan, jadi Anda hanya perlu mengklik pengaturannya dan mengikuti langkah-langkah yang akan saya tunjukkan di video ini, yaitu cukup mengubah semua bagian pertama menjadi satu warna, yaitu putih. Kemudian yang kedua akan kita ubah menjadi bentuk kolom, dan warnanya kita ganti dengan kuning. Dan untuk warna garis terakhir di sini kita akan set menjadi merah muda. Kita juga bisa memperkuat atau mempertebal garisnya. Dengan begitu sekarang indikator kita sudah sepenuhnya siap untuk digunakan. Seperti MACD biasa, indikator ini punya dua garis utama, garis merah muda dan garis putih. Saat garis putih menyilang ke atas artinya impuls sedang naik. Saat menyilang ke bawah, impuls sedang turun, kita hanya perlu mengikutinya. Namun disinilah letak perbedaannya. Jika kedua garis mendatar seperti contoh ini, berarti pasar stagnan, jadi sebaiknya jangan trading dulu sampai ada dorongan berikutnya. Cara paling mudah untuk menerapkan indikator ini adalah dengan menggunakan persilangan bersama level overbought dan oversold. Bagaimana maksudnya? Saya akan jelaskan. Saya mengubah grafik ke 1 menit karena kita ingin melakukan operasi jangka pendek dengan indikator ini, dan saya akan tunjukkan di mana melakukannya. Kita hanya perlu memperkecil tampilan di sini, mengecilkan indikatornya, dan melihat pada harga rata-rata terjauh di mana indikator ini berhasil melakukan persilangan dengan tingkat presisi yang paling tinggi. Saya bisa lihat bahwa mulai dari sini ada level-level yang sangat menarik untuk kita mulai pertimbangkan melakukan operasi. Perhatikan level-level yang berada terlalu dekat dengan garis tengah ini harus kita hindari, sebab pergerakan harga cenderung menyilang ke atas dan ke bawah secara berulang, membuat sinyal menjadi tidak jelas. Perhatikan bahwa di titik ekstrem yang dicapainya biasanya akan naik, menyilang, lalu kembali lagi berulang-ulang. Bahkan di titik ekstrem yang sangat tinggi ini, garisnya melesat naik, menyilang, dan kemudian segera kembali turun. Jadi kita akan ambil satu garis lagi di sini dari menu alat dan kita letakkan juga di bagian bawah. Dan saya dapat menyadari bahwa dari sini adalah titik baik lainnya. Dia mencapai titik ekstrim, kemudian menyilang dan kembali sekaligus, tidak seperti di dekat garis nol yang terus menyilang dan tidak menyilang setiap saat. Dengan berbekal informasi ini, saya tahu bahwa untuk penjualan saya hanya bisa beraksi setelah garisnya menyentuh dan melewati garis biru di atas ini, dan untuk pembelian hanya setelah menyentuh dan melewati garis di bawah. Nah, bagaimana tepatnya kita akan melakukannya? Mungkin itu yang ada di pikiran Anda. Di grafik 15 menit, kita cukup menanti indikator melampaui garis atas ini. Kedua garis harus melampauinya, baru persilangan akan terjadi. Garis putih akan segera menyilang garis merah muda ke arah bawah, persisnya dari atas menuju ke bawah. Dan saat itu terjadi, itulah saatnya kita masuk agar candlestick 1 menit berikutnya mengikuti warna penembusan. Jika penembusan dari atas ke bawah, kita jual untuk candlestick menit berikutnya yang berwarna merah. Dan saya akan tunjukkan cara melakukannya di platform yang saya gunakan. Dan untuk pembelian, caranya juga sama, tetapi justru kebalikannya. Perhatikan saja, garis tersebut menyilang garis bawah yang telah kita tetapkan, dan ketika garis putih menyilang garis merah muda yang terjadi tepat di lilin ini, kita masuk agar lilin berikutnya berwarna hijau. Ini karena penembusan atau persilangan yang datang dari bawah ke atas. Kita ingin melakukan pembelian pada candlestick 1 menit berikutnya, dan kita akan membeli di sini dan akan mendapatkan kemenangan dengan lilin hijau yang bagus ini. Bagi yang ingin berlatih membaca lilin ini di luar, saya sudah sertakan tautan platform yang saya gunakan di deskripsi video. Di sana Anda dapat melihat grafik persis pada durasi waktu yang saya sebutkan, seperti 1, 5, atau bahkan 15 menit. Jadi akan mudah untuk menerapkan jenis studi ini dalam praktik. Ingat, di kanal ini saya hanya fokus pada sisi edukasi, menganalisis pola, probabilitas, dan perilaku harga.
Jika Anda suka konten ini, subscribe ke kanal ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like agar setiap kali saya posting video, Anda jadi yang pertama tahu dan bisa langsung menonton, dengan indikator yang benar-benar akan membuat perbedaan dalam keseharian Anda pada operasi yang sangat singkat. Tinggalkan like untuk membantu pertumbuhan kanal dan ingat, konten ini hanya untuk tujuan edukasi, studi analisis teknikal. Setiap jenis transaksi keuangan melibatkan risiko dan hasil masa lalu tidak menjamin. Jadi biasakan berlatih simulasi dulu agar paham perilaku harga sebelum pakai uang sungguhan ya. Jadi Anda menyukai Impulse MACD ini? Jika ingin video tentang indikator untuk pergerakan cepat, like, subscribe, dan komentar setup yang Anda inginkan di video berikutnya. Sampai jumpa di analisis selanjutnya.